Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, Stambuk A2411984. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Tadulako kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fenomena terjadinya hujan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan, di sini saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai hujan. Di bumi, hujan sendiri bisa diartikan sebagai proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi nutir air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan. Hujan tidak terjadi secara serta-merta. Hujan merupakan bentuk dari proses presipitasi yang menjadi bagian dalam siklus hidrologi. Di Indonesia sendiri terdapat setidaknya 3 jenis hujan, yaitu hujan frontal, hujan orografis, dan hujan zenith. Hujan frontal merupakan hujan yang terjadi saat angin musim panas membawa uap air bertemu dengan udara yang bersuhu rendah. Pertemuan tersebut terjadi di area front, yaitu tempat yang memudahkan proses kondensasi dan pembentukan awan. Sementara itu, hujan orografis sering terjadi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Hujan jenis ini terbentuk karena adanya uap air yang terbawa ke wilayah pegunungan, kemudian bertemu dengan udara bersuhu rendah, sehingga terjadi pengembunan dan membentuk awan. Jenis hujan yang terakhir adalah hujan zenith. Hujan ini juga sering dikenal sebagai hujan konveksi. Hujan zenith umumnya terjadi di wilayah garis khatulistiwa. Hujan ini terjadi saat angin pasat timur laut bertemu dengan angin pasat tenggara membentuk gumpalan yang kemudian naik karena panas matahari. Akibatnya, suhu di sekitar gumpalan menjadi turun dan massa awan bertambah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas yang menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi berupa di laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air inilah yang terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasanya kita kenal dengan angin, menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Proses ini dinamakan koalensi. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai proses terjadinya hujan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.